Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Yusuf dari kelas D. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview jurnal yang berjudul Analisa dan Deteksi Konten Hoax pada Media Berita Indonesia menggunakan Machine Learning. Dalam metode ini menggunakan beberapa algoritma, yaitu yang pertama multi-layer perceptron, naive Bayes, dan sebab vector machine. Kemudian yang terakhir random forest. Untuk data yang diambil di jurnal ini diambil dari beberapa sumber situs berita online, yaitu viva.co.id, detik.com, kompas.com, liputan6.com, metrotvnews.com, berita1.com, cnnindonesia.com, idntimes.com, republika.co.id, prokal.co, cekfakta.com, jpnn.com, okezone.com, sindonews.com, solapos.com, tempo.co, merdeka.com, tribunnews.com. Kemudian untuk data processing atau text processing dalam jurnal ini menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama ada tokenizing. Tokenizing ini yaitu proses membagi atau memotong kalimat menjadi kata-kata dengan menggunakan spasi. Contohnya seperti berikut kalimatnya. Yang pertama, text pre-processing merupakan tahap awal dari text mining. Ini kalimatnya. Kemudian kalimat itu akan dibaca menjadi dipisah-pisah. Teks, kemudian pre-processing, kemudian merupakan tahap menggunakan tanda petik dan koma awal dari teks, kemudian mining. Kemudian tahapan kedua menggunakan case folding. Case folding ini adalah tahap di mana semua karakter dalam teks diproses dan diubah menjadi huruf kecil. Misalnya seperti ini, ada kalimat teknologi. Kemudian kalimatnya diubah menjadi teknologi dengan huruf kecil semua. Ataupun ada yang depannya huruf besar, akan dikonversikan juga menjadi teks yang akan menjadi huruf kecil semua seperti ini, meskipun satu huruf, dan lain-lainnya. Kemudian tahapan selanjutnya di filtering, tahap penghapusan tanda baca yang seperti ini. Kemudian stop forward removing. Stop forward removing ini yaitu kata yang bukan kata unik atau kata-kata yang sering muncul namun tidak penting akan dihapus. Contoh yaitu kata depan, kata sambung, kata keterangan, kata pengganti seperti yang, ke, di, sebuah, pada, oleh, ini, dari, dan lain-lain. Kemudian tahap stemming. Proses stemming ini adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan kata dasar dari sebuah kata dengan menghilangkan akhiran dan atau akhiran dari kata tersebut. Kemudian yang terakhir dalam proses text processing ini yaitu TF IDF weighting. TF term frekuensi adalah frekuensi munculnya suatu istilah dalam suatu dokumen. Semakin besar jumlah kemunculan istilah atau TF tinggi pada dokumen, semakin besar juga bobot atau nilai kesesuaiannya. IDF atau Inverse Document Frequency adalah perhitungan bagaimana istilah tersebut didistribusikan dalam koleksi dokumen terkait. IDF menunjukkan hubungan antar ketersediaan istilah dalam semua dokumen. Kemudian, langkah-langkah cara kerja dalam metode tersebut yaitu yang pertama, data tersebut dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan di awal, yaitu di viva.com, detik.com, kamis.com, liputan6.com, dan selanjutnya. Kemudian untuk data yang telah dikumpulkan akan disimpan dalam format CSV dan kemudian akan melewati tahap text processing.
Tahap yang pertama adalah tokenizing, di mana semua kalimat dari data berita akan dipisahkan berdasarkan tanda spasi. Kemudian data tersebut akan melalui proses folding cache seperti urutan yang dijelaskan seperti sebelumnya: tokenizing, cache folding, filtering, stop word removing, steaming, TF-IDF evicting. Dari sini pindah ke folding cache, mengubah menjadi huruf kecil, kemudian filtering, karakter huruf akan dihapus misalnya tanda baca titik, kemudian masuk ke tahap stop forward removing, kata yang tidak penting tidak akan atau dan tidak unik akan dihapus, kemudian masuk ke proses steaming, awalan atau akhiran kata dihilangkan sehingga kata dasarnya saja. Kemudian dari teks processing ini yang terakhir yaitu pembobotan TF IDF dengan menggunakan kombinasi fitur unigram atau bigram. Kemudian setelah melewati text processing, data kemudian dibagi dua, yaitu yang pertama training data 80% dan tes data 20%. Pemilihan training dan tes data akan dilakukan secara acak oleh program. Kemudian setelah itu masuk ke proses klasifikasi teks menggunakan algoritma machine learning seperti multilayer perceptron, support vector machine, naive Bayes, dan random forest. Untuk rumusan seperti ini. Ini untuk metode untuk klasifikasi yang pertama di multilayer perceptron atau MLP. Ini untuk cara menghitungnya. Kemudian yang kedua naive Bayes. Ini untuk penghitungannya juga. Yang ketiga ada support vector machine. Ini untuk cara perhitungannya juga. Kemudian yang terakhir random forest. Ini untuk cara perhitungannya. Setelah dilakukan penghitungan, data tersebut akan dibandingkan tingkat akurasi, presisi, recall, dan skor F1 dari tiap algoritma. Untuk precision ini rumusnya. Kemudian untuk hasil dari precision seperti ini dari tiap algoritma: 69, 79,79, 70,16, 79,34. Kemudian di recall juga dihitung juga dengan rumus yang tentunya berbeda. Di recall menggunakan rumus seperti ini dan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dinilai precision hasil yang paling tinggi di naive Bayes. Kemudian di recall nilai paling tertinggi random forest. Kemudian penghitungan yang selanjutnya di skor F-1. Ini untuk rumusnya. Setelah semua dihitung, untuk nilai precision, recall, skor F-min N, F-min I, semua akan dihitung dan mendapatkan hasil akurasi. Nah, ini untuk keseluruhannya, dan didapat nilai akurasi yang paling tinggi random forest. Didapat paling tinggi random forest. Kesimpulannya, berdasarkan metode yang digunakan, didapat hasil bahwa random map dengan algoritma random forest mendapatkan akurasi sebesar 75,37. Jadi untuk akurasi paling tinggi di algoritma yang lainnya yaitu